bawa minuman harus bawa di mana? Pakai apa? Plastik dilarang karena plastik tidak mudah terurai. Plastik itu sampai seratusan tahun tidak terurai kan? Nah, jadi bawa minum kemana-mana kita mesti pakai bawa ini tumbler salah satunya. Jadi tempat minum deh, nggak usah tumbler yang bagus. Jadi kemana-mana anak-anak, halo yang di belakang, lihat dengar nggak sayang? Dengar ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kemana-mana mesti bawa minuman seperti acara ini. Harusnya panitia tidak memberikan itu. Jadi kemana-mana harus bawa tumbler ke acara, bawa tumbler, ya. Terus tapi panitia menyiapkan galon untuk isi ulang, galon air aqua untuk isi ulang, ya. Itu salah satu mencegah untuk terjadinya sampah. Yang kedua, misalnya apa? Dipilah ya nanti sebelum terpilah apa? Diantar itu yang ketiga. Oke, jadi cara mencegah sampahnya tadi satu, mana ke tumbler. Kedua, bawa tempat bekal sayang. Ya, bawa tempat bekal kalau ke sekolah juga misalnya. Ini, bang, beli somai. Kasih tempat bekal nih kayak tante ini. Mana-mana bawa itu. Bang, beli somai. Kasih tempat bekal. Bawa sendok garpu sendiri. Jadi kita mengurangi sampah. Biasanya di sana mana-mana kasih plastik ya. Nah, kalau kita bawa bekal sendiri tidak akan terjadi sampah. Cuma baterainya nggak kuat. Iya, baterainya. Terus apa? Beli makanan yang ramah lingkungan, bungkusnya jangan yang bungkusnya plastik. Misalnya bungkusnya daun. Halo. Ya, Bu. Ada. Ya, ada makanan yang ada ya. Terus jadi bungkusnya daun. Terus kalau panas-panas jangan pakai tisu. Ya. Oh, kipas. Pakai sabun tangan zaman dahulu kala. Walah. Ya, pakai sabun tangan seperti zaman dahulu kala. Lap ya, beberapa begitu. Oh alah, katanya ya. Masih ada ya, Bu? Iya. Masih ada sabun tangan. Bapak ini. Oke, kasih ini deh. Kasih ribuan bapak ini. Digantung ya bapak. Nah, begitu. Harus seperti bapak membawa sabun tangan. Adanya kade, Bu. Waktu sekali berangkat kita coba kalau dapat tangan menghemat tisu bisa ada 15 sampai 20 lembar. Nah, kalau itu kan kita enak ambil buang gitu ya. Nah, cakep kamu nih. Sekarang mencegah. Nah, namanya manusia pasti menghasilkan sampah. Tapi awalnya kita harus mencegah ya. Nah, setelah itu menghasilkan sampah ya nggak apa-apa, memang nggak bisa dicegah gitu ya. Setelah menghasilkan sampah kita harus apa? Setelah terjadinya sampah, manusia menghasilkan sampah, kita pilah. Nah, kita pilah di rumah 3 macam aja nih. Misalnya nih kardus, ini sama temennya kertas. Kalau kardus seperti apa kan? Kardus itu yang bentuknya dia tebal, ada berapa lapis gitu ya. Kalau kita sebut layer, ya. Ini namanya kardus. Jadi bekas apa-apa jangan langsung buang, dilipat, jadi ringkas, kumpulinnya ringkas, gini. Oke, apalagi ini. Kaca-kaca ya, plastik. Jadi terpisah, ini terpisah.
campuran istilahnya ada kaleng. Itu udah kayak private aja. Yang satu sampah organik. Nah, setelah kita pilah-pilah diapain? Nah, yang bisa kita olah seperti apa? Kertas bisa kita bisik, betul kita bisa bikin mainan segala macam ya. Nah, oke, sampah organik tadi, organik itu sampahnya bisa dijadikan pupuk ya. Kulit buah, aduh, di sini mah susah, kagak ada yang denger, rempong, ya. Nih, oke, teman-teman ini yang sudah ada dewasa bisa melakukan, Mbak cantik ya. Nih, yang udah dewasa bisa nih sampah organik, ya. Sampah organik yang sampah dari kulit buah, nah bisa dijadikan ekoenzim. Pernah tahu kan ekoenzim kan? Belum. Belum. Oh, oke. Ekoenzim itu adalah larutan. Kasihan aja ya. Kasih Bu, kasihan. Nih, oh oke. Mau dibeli ya sambil Ya maaf, mau nemenin. Ya. Mau nemenin. Jadi ekoenzim adalah perbandingan dari gula, kulit buah, dan air. Perbandingan seperti apa? 1:3:10. 1:3:10. Apa aja? Supaya ingat gini. Kalau kamu kan 1:2:3 gitu kan. Nah kalau ini 1:3:10. Yang satu adalah gula merah. Gula merah kita ada ragam. Yang tiga adalah kulit buah. Apa aja? Buah apa saja selain durian, nangka, ya, salak, gitu. Oh susah ya. Ya, enzim yang baik. Jadi itu. Nah, kita lajang-lajang tadi semua. Kalau 1:3:10 air 1 liter. Nah, masukkan ke dalam botol. Kalau bisa botol untuknya yang agak besar, agak lebar, sehingga itu ya bikin enzimnya sebetulnya kalau penuhnya jadi 60% gitu ya. Dan kalau kita tempat gas yang Gasnya ya. dan fermentasi selama 3 bulan. Itu. Fermentasi selama 3 bulan inilah jadinya. Terus Coba buat? dibaukin. Untuk apa Bu? Manfaatnya bisa dari hebat. Baca di Google. Untuk cuci piring, cuci buah, cuci baju, untuk buka, untuk mandi, untuk keramas, untuk luka bakar, untuk gorok-gorok, untuk ngepel, untuk apa namanya gabut. Ya nanti hasilnya adalah bau daripada kulit buah yang difermentasi. Bawa gula, bawa dari buahnya ya. Ya, jadi harumnya seperti kulit buah yang kita fermentasi. Begitu. Ya, oke. Jadi hasilnya semua yang tadi dibilang adalah ya. Jadi nggak perlu beli sabun ya. Maksudnya buat cuci piring. Jadi pakai sabun tetap. Oh tetap. Tapi sabun. Oh di sana. Disinfektan, hand sanitizer. Waktu itu PMI juga mengajukan waktu masa COVID itu disinfektan ya di lingkungan. Kalau sakit tenggorokan, guru pakai ekoenzim. Saya merasakan langsung Ekoenzim. langsung sembuh, itu namanya tenggorokan sakit. Ya, oke. Jadi apa ya, setelah dipilah, diolah, oke jadinya seperti itu. Lalu teman-teman, kamu udah pernah tahu belum pupuk yang hasil dari ini sampah rumah? Nih, Tapi nggak diminum. Bapak Ibu, nih hasil sampah. Kalau yang kita buat dikompos menjadi seperti itu. Ini daun-daun. Oh Ini yang daun-daunan. daun itu yang sampah rumahan. Ya, jadi sampah rumahan yang agak sulit terurai adalah dari bonggol. Bonggolnya
Lebih irit kayaknya. Ilmunya kayaknya lumayan ya. Jagung, tulang-tulang ayam gitu ya. Ibu-ibu, rumahnya di rumah ada halaman kan? Ada, ya. Nih, di rumah untuk menanggulangi sampah ya, untuk organik bikin. Kalau punya halaman bikin lubang biopori. Ya, itu ada alatnya cuma 10 cm. Lubang biopori dalamnya 1 meter. Nah udah sampah-sampah dapur masukin aja situ. Penuh tutup. 2,5 bulan dari kompos. Nanti dia menyusut. Gitu. Tapi kalau nggak punya lahan, nah itu kalau yang kita taruh di lahan ya di tangan kita itu bisa menampung air lebih banyak kalau hujan. Jadi insya Allah jam musim kering dia tidak akan kering karena dia bisa menyerap air lebih banyak. Kedua, biopori. Jadi pori-pori dari cacing-cacing yang datang ke lubang biopori itu, itu tanah akan menjadi gembur di sekitar itu. Jadi tanah menjadi subur. Jadi ya. Nah kalau nggak punya lahan ya pakai aja ember ya untuk tampil kompos. Ember bekas yang udah rusak jelek gitu. Bawahnya kita lubang sedikit ya. Terus si ember, misalnya embernya segini, kasih aja tanah segini 10 cm ya. Kasih tanah 10 cm ya. Terus kalau punya siram, kalau nggak ada tanah aja oke. Nah udah di dapur sampah-sampah organik suka masak main masak nanti bilang mama sampah bekas sayur ya potong-potongan terus sayur-sayur yang basi dan sisa udah tuh airnya dibuang dulu bukan sesok masukinlah ke tong komposter yang tadi dibuat itu ya ditunggu 3 bulan nanti 3 bulan kalau udah penuh kita masukin aja terus setelah 3 bulan nanti jadi kompos bagus itunya hasilnya ya jadinya nih tidak jijik tidak bau. Ibu-ibu kan kalau masalah ngumpulin sampah udah pinter ya botol plastik ya botol plastik ya botol plastik terus kertas bekas kardus dijual ya Bu ya. Ibu yang di belakang tuh dari tadi ibu yang lagi ngobrol ibu sampah plastik ibu kan udah ngumpulin ya kayak botol-botol gitu ya bisa itu ada nilai ekonominya tapi kalau sampah organik kan jarang tahu tapi bisa menyuburkan tanah nanti kalau jadi kompos ya Bu ya. Ya, oke. Jadi ini udah habis ya waktunya ya. Jadi paham ya gimana 3A tadi apa 3A? Pertama apa? Cegah terjadinya sampah. Ya. Yang kedua setelah dicegah tapi tetap ada sampah lalu kita lah, oke. Itulah sampah organik, anorganik ya B3 dan tadi itu sampah yang menjadi residu.